Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alaska. Perkenalkan saya Afina Butia Putri dengan NPM 2023-11-0056 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Farhan Cipta Nugraha dengan NPM 2023-11-0013. Perkenalkan dengan saya Hestiani Sajana dengan NPM 2023-11-0023. Di sini kami akan mempresentasikan final project dari judul kami, yaitu program kasir sederhana berbasis Python. Tujuan dari pembuatan program kasir sederhana berbasis Python ini untuk merancang dan membangun sistem kasir sederhana berbasis Python dengan logika efisien, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menerapkan konsep dasar pemrograman seperti fungsi, list, dictionary, dan dalam proses pengolahan data barang, perhitungan total belanja, serta pengecekan suku pembayaran, dan untuk menguji dan memastikan bahwa program dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan data yang diinput melalui proses perhitungan yang akurat dan penyimpanan transaksi ke dalam file teks. Kemudian manfaat yang pertama, memberikan pemahaman tentang logika kerja kasir digital, mulai dari proses input, penghitungan total, hingga pencetakan struk, lalu melatih kemampuan analisis dalam berpikir, dalam merancang, menulis, serta menguji program, dan meningkatkan kemampuan dalam menerapkan dasar-dasar bahasa Python pada konteks bisnis sederhana seperti sistem penjualan dan pencatatan transaksi. Kemudian flowchart. Di sini dimulai dengan start atau mulai, yaitu proses aplikasi kasir yang dimulai, lalu kemudian input data barang seperti kasir masukkan nama, harga, dan jumlah. Kemudian lihat daftar barang. Di sini kasir menampilkan daftar semua barang yang sudah diinput, lalu hitung total belanja. Sistem menghitung total harga per barang, yaitu harga dikalikan jumlah. Kemudian tambahan data barang lain. Jika ia akan kembali ke proses input data barang, tapi jika tidak, ia akan lanjut ke tahap pembayaran. Kemudian jika dia menambahkan data barang, lalu menampilkan total belanja keseluruhan, kemudian menginput jumlah uang yang dibayar, lalu mencetak struk daftar barang, total, dan kembalian, dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Hesti. Baiklah, pada selanjutnya yaitu diagram UML atau Unified Modeling Language merupakan alat bantu pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku dari suatu sistem secara visual. Dalam konteks perancangan sistem kasir sederhana, diagram UML digunakan untuk memudahkan pemahaman alur proses, hubungan antar komponen, serta interaksi antar pengguna dengan sistem. UML berfungsi sebagai bahasa pemodelan standar yang membantu pengembangan perangkat lunak dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasi sistem sebelum proses diimplementasi dilakukan. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan use case diagram dari aplikasi kasir berbasis web yang kami kembangkan, yaitu aplikasi kasir Alaska. Yang pertama yaitu aktor kasir merupakan satu-satunya aktor dalam sistem ini. Kasir bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh proses transaksi, mulai dari pengolahan data barang. Kasir dapat melakukan beberapa aktivitas utama terkait data barang, seperti menambahkan barang, menghapus barang, menghapus semua barang, dan melihat daftar barang. Nah, selanjutnya yaitu pada proses pembayaran. Setelah seluruh data barang dimasukkan dan total belanja dihitung, kasir dapat melanjutkan ke proses melakukan pembayaran.
Pada tahap ini, kasir terlebih dahulu memilih metode pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai atau QRIS. Selanjutnya yaitu bagian unduh struk PDF. Setelah pembayaran berhasil, baik tunai atau maupun non-tunai, sistem akan menjalankan proses unduh struk PDF. Proses ini bersifat wajib sehingga ditunjukkan dengan relasi include karena setiap transaksi yang berhasil harus menghasilkan struk sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Farhan. Baiklah, di sini kami menggunakan Streamlit sebagai aplikasi untuk membuat webnya. Jadi Streamlit itu apa? Streamlit adalah framework Python yang digunakan untuk mempermudah membuat aplikasi web secara cepat dan mudah. Dan juga Streamlit ini cocok untuk proyek yang berbasis Python. Kemudian di sini ada fungsi Streamlit-nya. Yang pertama itu ada menampilkan form input seperti text box, tombol, dan slider. Kemudian bisa menampilkan data, grafik, dan pandas, matplotlib atau seaborn. Kemudian bisa menjalankan logika program seperti sistem kasir, perhitungan, prediksi, dan lain-lain. Kemudian ada kelebihan Streamlit juga. Yang pertama itu ada mudah digunakan. Jadi di sini mudah itu kita itu tanpa perlu menguasai HTML, CSS atau JavaScript itu udah bisa untuk mengakses atau membuat program webnya. Yang kedua itu cepat membuat prototype. Kemudian yang ketiga itu terintegrasi dengan Python. Yang keempat itu interaktif. Kemudian yang terakhir itu tampilan modern dan responsif. Untuk cara kerja Streamlit itu kalian bisa nulis filenya itu sesuai dengan keinginan kalian. Kalau ini dicontoh itu menggunakan AAP dengan diakhiri dengan PY, dan menjalankannya itu cukup diketik di komen dengan ketikan Streamlit run nama file kemudian .py, dan dia akan otomatis melempar atau membuka program web yang tersimpan pada file yang akan dirunning. Oke. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan dengan saudara Afina. Saudara Afina, dipersilakan. Di sini di kode program pertama kami di bagian base _dir, bagian ini digunakan untuk mengatur, merupakan tahap awal konfigurasi aplikasi. Program menentukan direktori utama aplikasi menggunakan path absolute agar file pendukung khususnya file CRIS dapat diakses dengan benar meskipun aplikasi dijalankan dari lokasi yang berbeda. Selain itu, fungsi dari st.set_page_config buka kurung adalah digunakan untuk mengatur judul aplikasi, icon, dan tata letak tampilan Streamlit hingga aplikasi kasir tampil lebih profesional dan konsisten saat dijalankan. Kemudian dari kelas barang. Nah, kelas barang ini digunakan untuk mempresentasikan satu data produk yang dibeli pelanggan. Bagian ini menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Kelas ini menyimpan atribut, nama barang, harga satuan, dan jumlah pembelian. Metode atau total berfungsi untuk menghitung total harga per barang berdasarkan harga dan jumlah. Kelas ini menjadi dasar perhitungan transaksi karena setiap item yang dibeli akan diproses melalui kelas ini.
Kemudian kelas struk. Kelas struk ini bertanggung jawab untuk membuat struk pembayaran dalam format PDF. Data barang disimpan dalam bentuk list, metode atau tambah digunakan untuk menambah objek dalam transaksi, sedangkan metode hapus digunakan untuk menghapus barang berdasarkan indeks. Lalu metode total underscore semua berfungsi menghitung total keseluruhan belanja dengan menggunakan total setiap barang. Dengan kelas ini, sistem mampu mengelola transaksi secara dinamis dan terstruktur. Kemudian, kode 4B inself titik transaksi titik items digunakan untuk menampilkan daftar barang ke struk PDF. Setiap item dicetak dengan format nama barang, jumlah dikali harga, dan total per item secara dinamis sesuai dengan data transaksi. Kemudian kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Esti. Baiklah, yang pertama pada bagian kiri kode program, sistem mengambil total transaksi dari seluruh data pembelian yang telah dilakukan. Nilai total ini disimpan dalam variabel total. Selanjutnya, fungsi PDF drawString dan PDF drawWriteString digunakan untuk menampilkan informasi ke dalam struk PDF. Informasi yang ditampilkan meliputi total belanja, jumlah pembayaran yang diberikan oleh pelanggan, serta uang kembalian. Penempatan teks diatur menggunakan koordinat agar tampilan struk lebih rapi dan mudah dibaca. Selain itu, format angka rupiah juga disesuaikan dengan mengganti tanda koma agar sesuai dengan format mata uang. Seluruh nilai tersebut tidak diinput secara manual, melainkan dihitung otomatis berdasarkan data transaksi yang telah disimpan di sistem. Nah, selanjutnya pada bagian kanan program, sistem menangani metode pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Ketika metode pembayaran yang dipilih adalah QRIS dan file QR tersedia, sistem akan membuka gambar QR tersebut dan mengubah ke format RGB agar kompatibel dengan PDF. Setelah itu, ukuran gambar QR diambil dan dipotong pada bagian tengah saja. Tujuannya adalah agar QR kode tampil lebih fokus dan rapi ketika dicetak di struk. Gambar QR yang sudah dipotong kemudian disimpan ke dalam buffer sementara, lalu dimasukkan ke dalam file PDF menggunakan fungsi PDF draw image. Dengan demikian, struk yang dihasilkan tidak hanya berisi informasi transaksi, tetapi juga menampilkan QRIS sebagai media pembayaran digital. Selanjutnya yaitu sistem memanfaatkan fitur Session State pada Streamlit. Session State digunakan untuk menyimpan data transaksi agar nilainya tidak hilang ketika pengguna melakukan interaksi seperti menekan tombol atau mengubah input. Jika data transaksi belum tersedia, sistem akan membuat objek transaksi baru. Begitu juga dengan variabel pembayaran dan kembalian yang akan dianalisasikan dengan nilai awal 0. Dengan adanya session stage, data transaksi tetap konsisten selama aplikasi berjalan, sehingga proses perhitungan tidak terulang atau terreset secara tidak sengaja. Selanjutnya, sistem menyediakan metode pembayaran menggunakan komponen select box, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Pilihan ini memungkinkan pengguna menentukan cara pembayaran sesuai kebutuhan, sehingga aplikasi menjadi lebih fleksibel. Jika metode pembayaran yang dipilih adalah tunai, sistem akan menampilkan input jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Nilai pembayaran tersebut kemudian disimpan ke dalam session stage dan digunakan untuk menghitung kembalian secara otomatis dengan cara mengurangkan total belanja dari uang yang dibayarkan. Fungsi max dalam kurung digunakan untuk memastikan bahwa nilai kembalian tidak bernilai negatif. Sedangkan pada metode pembayaran QRIS, sistem secara otomatis menyamakan nilai pembayaran dengan total pembayaran. Pada metode ini tidak ada kembalian karena pembayaran dilakukan secara digital dan sesuai dengan nominal transaksi. Variabel kembalian juga secara otomatis diatur menjadi 0. Baiklah,
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farhan. Baik, di sini merupakan bagian output terakhir dari aplikasinya, yaitu sistem menghasilkan sub pembayaran dalam format PDF yang dapat langsung diunduh dan dicetak sebagai bukti transaksi. Baiklah, di sini pada tampilan kodengan foto ini ada if st button. Dia akan jalan ketika kode lainnya itu akan jalan jika kita menekan tombol cetak struk. Di sini juga kami menggunakan objek dengan membuat objek struk menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Data yang dikirim ke kelas struk ada st session state sebagai yang isinya itu daftar barang dan total belanja. Ada metodenya juga, metode pembayarannya yaitu tunai atau QRIS. Data yang diambil juga ada st session state bayar yang isinya itu jumlah uang yang dibayar. Kemudian yang terakhir itu ada st session state kembali yang isinya itu jumlah total uang kembalian. Kemudian dari kelas itu akan dicetak yang menghasilkan file struk dalam bentuk PDF dan menyimpannya di memori. Di sini juga ada setelah struk itu berhasil dibuat, user dapat mengunduh dengan mengklik tombol unduh struk PDF. Di sini juga kami menyatakan PDF get value untuk mengambil isi PDF dalam bentuk byte, dan ada bagian namanya itu bagian nama file downloadannya itu ada struk.alaska.pdf. Kemudian untuk yang terakhir, kode pada terakhir ini untuk menyatakan memberitahu browser bahwa file ini adalah PDF. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, menjelaskan. Mungkin saya lanjut akan menampilkan aplikasi atau tampilan web yang telah kami buat. Ini website yang sudah kami revisi. Cara menambahkan barang manual yaitu dengan nama misalkan buku, dengan harga 15.000, jumlahnya 3. Nah, ini contoh kalau barang sudah diinput dan sudah ditambahkan. Kemudian jika inputan tidak ada, maka notifikasi sistem akan seperti ini. Isi nama barang dan harga dengan benar. Kemudian masukkan barang lagi, yaitu pensil. Harganya 5.000 dengan jumlah 5. Tambah. Selanjutnya setelah menginput data barang akan masuk ke daftar barang. Selanjutnya yaitu menghitung total belanja, menjumlahkan harga barang dan jumlah barang yang telah dibeli ke dalam transaksi, yaitu totalnya 70.000. Selanjutnya ada 2 metode pembayaran, yaitu tunai dan QRIS. Kalau menggunakan metode tunai, ketika kita memasukkan
input uang yang dibayar salah akan menghasilkan uang tidak cukup. Nah, eh, jika selanjutnya yaitu kalau uang yang dibayar 100.000 ketika dipencet cetak struk akan menghasilkan uang kembaliannya yaitu sebanyak 30.000. Ketika memilih metode pembayaran kris, sistem akan langsung otomatis mencetak struk. Baiklah, setelah struk sudah dicetak, di sini kita perlu untuk menekan tombol unduh struk untuk mendownload struk PDF-nya. Baik, kita pencet dan buka tampilannya. Dan untuk tampilannya itu seperti ini, ada tanggal, nomor, kasirnya itu siapa, item. Ini data-data ini diinput dari data ST session yang stats TRX, ST session stats bayar, ST session stats kembali, itu dari data itu. Kemudian untuk barcode-nya, QRIS-nya itu bisa langsung scan dari sini, dan user itu menginputkan nominal seharga yang telah ditentukan. Untuk bukti transaksinya itu kami menggunakan Dana sebagai media untuk menerima QRIS-nya. Bisa dilihat dari PPT. Ini contoh tampilan interface-nya dari aplikasi kita. Kemudian ini bukti dananya itu masuk, dan sini juga user itu menginputkan nominal sesuai dengan tagihan yang disediakan. Ini juga bukti dari bahwa transaksi itu berhasil. Baiklah, kita masuk langsung ke selanjutnya, yaitu kesimpulan. Di sini kami menyimpulkan bahwa aplikasi kasir Alaska berbasis Python ini berhasil dikembangkan dengan menerapkan konsep OP sehingga kode menjadi rapi, modular, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Dan yang kedua itu strukturnya, untuk fiturnya itu aplikasinya itu ada seperti pengelolaan data, perhitungan total transaksi, pemilihan metode pembayaran, pembuatan struk pembayaran dalam format PDF, serta integrasi pembayaran non tunai menggunakan QRIS setelah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan sistem. Untuk pemanfaatan framework Streamlit-nya itu memungkinkan aplikasi dijalankan sebagai aplikasi berbasis web yang interaktif tanpa memerlukan konfigurasi yang kompleks, sehingga aplikasi dapat digunakan dengan mudah pada berbagai lingkungan sistem operasi. Kemudian hasil pengujiannya itu menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan perhitungan transaksi dan mengolah data secara otomatis dan akurat, sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada proses transaksi manual. Aplikasi ini juga tidak hanya berfungsi sebagai sistem kasir sederhana, tapi juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa dan memahami penerapan UUP pada proyek kali ini. Kemudian
Dengan demikian, aplikasi Kasir Alaska dapat dinyatakan berhasil memenuhi tujuan pengembangannya, yaitu sebagai contoh implementasi sistem kasir digital sederhana yang efektif, efisien, modern, dan relevan dengan kebutuhan usaha kecil maupun simulasi pembelajaran pemrograman. Baik, itu saja yang kami dapat sampaikan dari presentasi final project web kami. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.